Matur merupakan seorang guru yang mengidap penyakit Tourette Syndrome, yaitu kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya suka mengeluarkan kata-kata yang secara tiba-tiba dan melakukan tindakan yang tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Jadi penderita melakukan itu secara spontan. Sindrom yang dimiliki oleh Naina sudah ada sejak ia masih kecil. Jadi sedari kecil dia sudah diejek oleh teman-temannya karena sindromnya itu. Bahkan guru yang mengajar juga terkadang memarahi Naina karena dia suka mengeluarkan kata-kata secara tiba-tiba saat pelajaran berlangsung. Dalam suatu acara besar sekolah, ada kejadian yang mengubah Naina. Naina yang tadinya tidak bersemangat dalam bersekolah, lalu menjadi semangat dan tidak putus asa hanya karena sindromnya itu. Tuan Kanlah yang dijadikan Naina sebagai teladan karena berhasil mengukuhkan Naina. Setelah lulus menjadi sarjana pendidikan, Naina melamar ke berbagai sekolahan sebagai guru, tetapi dari 12 sekolahan yang dilamar oleh Naina, tidak ada satupun yang menerima dia karena sindrom yang ia miliki. Mereka meragukan kemampuan Naina, bahkan ayah Naina sendiri sempat meragukan kemampuannya. Setelah lama menerima penolakan demi penolakan, akhirnya Naina diterima di salah satu sekolah, yaitu State Knockers, salah satu sekolah elit yang ada di kotanya. Naina kemudian dijadikan sebagai wali kelas di kelas 9F. Nah, kelas yang diajar oleh Bu Naina ini itu kelas yang bermasalah. Jadi karena itu banyak guru yang menyerah untuk mengajar di kelas 9F. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Bu Naina bisa diterima menjadi wali kelas di kelas tersebut. Kelas ini terdiri dari murid yang berlatar belakang kelas menengah ke bawah. Setelah mengajar, Naina banyak mengalami kejadian yang dilakukan oleh murid-muridnya kepada Naina. Naina sering diejek dan dijahili. Namun Naina tidak menyerah dan terus berusaha memperbaiki murid-muridnya. Naina mengerahkan berbagai kemampuan dan melakukan pendekatan yang berbeda kepada murid-muridnya ini, dan dia berusaha membuktikan kepada kepala sekolah dan wali kelas lainnya bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti kelas-kelas yang lainnya. Bu Naina juga meyakinkan murid-muridnya bahwa semua murid pasti mempunyai potensi masing-masing yang ada di dirinya. Assalamualaikum, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur film Hiki dan hal menarik yang ada di film ini. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naina sedang duduk di sebuah lorong sekolah. Dia cantik dan cerdas, namun dia memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Tourette, penyakit yang menyerang saraf yang membuat dia mengalami cegukan tanpa bisa dikontrol. Naina berkali-kali ditolak di berbagai lembaga sekolah. Walaupun demikian, dia tidak putus asa dan terus berusaha. Hingga pada akhirnya, ia diterima di salah satu sekolah bergengsi. Naina pun merasa sangat bahagia karena akhirnya ada lembaga sekolah yang bersedia menerima segala kekurangannya. Naina diberi tugas untuk mengajar siswa di kelas 9F yang merupakan kelas hasil rekomendasi dari Hak Asasi Pendidikan, dan sekolah tersebut ini juga melakukan penggolongan kelas jika kelas 9A adalah siswa yang paling indah dan berprestasi, sedangkan siswa di kelas 9F ini adalah siswa yang paling susah untuk diatur dan sangat malas di ruangan itu. Hari pertama Naina mengajar siswa 9F, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari para siswa 9F. Siswa 9F ini selalu mengolok-olok sindrom yang Naina miliki. Bahkan tak jarang siswa kelas 9F ini juga membuat kekacauan dengan merusak fasilitas sekolah. Para siswa yang ada di kelas 9F juga terlibat perkelahian dengan siswa yang ada di kelas 9A. Hal tersebut terjadi karena adanya tindakan diskriminasi yang diterima oleh siswa 9F oleh pihak sekolah karena mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di permukiman kumuh serta dengan kondisi yang tidak terawat. Ketika acara penghargaan siswa-siswa berprestasi diselenggarakan dengan wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut, namun di atas panggung hanya nampak siswa dari kelas 9A yang mendapatkan rencana penghargaan itu. Namun siswa 9F hanya bisa terdiam melihat mereka, lalu Naina pun
melakukan terobosan baru dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas, tujuannya agar siswa 9F ini bisa lebih semangat menikmati proses pembelajaran. Selain itu, Naina juga mengaitkan materi pembelajarannya dengan kehidupan para siswa sehari-hari. Dari strategi itu ternyata ditemukan bakat terpendam yang mereka miliki, salah satunya yaitu mereka memiliki kemampuan menghitung lebih cepat dibandingkan dengan kalkulator. Nah, berarti itu kan hebat sekali gitu ya. Begitu juga dengan lainnya, mereka ternyata cerdas dalam mata pelajaran fisika, kimia, maupun berhitung gitu. Lalu Naina pun memotivasi mereka dan mengarahkan untuk mengembangkan bakatnya menjadi lebih baik serta meyakini kemampuan yang mereka miliki. Semenjak kejadian itu, semangat belajar siswanya berubah, bahkan mereka tuh sangat menikmati proses pembelajaran. Kedekatan mereka menjadi semakin erat sampai beberapa siswa 9A ini merasa iri melihatnya. Tibalah di mana hari pengumuman ujian tiba, mereka melihat nilai hasil ujian dan ternyata siswa 9F semuanya lulus. Bahkan ada salah satu siswa di 9F yang mendapatkan nilai lebih dari 90. Sementara itu, Axel, salah satu siswa dari kelas 9A, melaporkan kepada Mr. Wadiah bahwa sebelum ujian, ia ternyata sempat menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan kunci jawaban palsu kepada salah satu siswa 9F. Mendengar hal tersebut, bukannya marah, tapi Mr. Wadiah ini merasa sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa Axel, salah satu muridnya, punya pemikiran sejahat itu. Mendengar laporan dari Axel tersebut, Mr. Wadiah ini merasa sedih karena dia sebagai seorang guru, dia merasa gagal dalam mendidik siswanya menjadi seorang atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tibalah di hari pemberian penghargaan siswa berprestasi. Mr. Wadiah ini meminta seluruh siswa 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan lencana penghargaan siswa berprestasi kepada siswa-siswa yang ada di kelas 9F. Singkat cerita, siswa 9F menjadi peserta lomba esai nasional ketiga yang mewakili senior-senior yang ada di sekolahnya. Dan siswa 9F pun ternyata berhasil memenangkan trofi juara 1. Semenjak saat itu, sudah tak ada lagi perbedaan antara siswa 9A dan siswa 9F, dan mereka pun sudah bersahabat seperti teman pada umumnya. Dan 25 tahun berlalu, Ibu Naina pun memutuskan untuk pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Dan di adegan terakhir, terlihat kedatangan siswa-siswa dari kelas 9F sebelumnya yang sekarang sudah tumbuh besar dan sudah sukses dalam pekerjaannya masing-masing. Seperti itulah tadi perjalanan lika-liku yang dihadapi oleh seorang guru dan murid dalam mencapai sebuah titik keberhasilan. Dan ada salah satu pesan yang saya suka dari film ini, yaitu sang juara tidak takut dengan keterpurukan meskipun beban menopang. Percayalah jika kebangkitan bisa menaklukkannya. Mendung itu belum tentu hujan. Berdoa dan berusahalah dengan penuh cinta, karena karya kecil akan menjadi sebuah karya yang megah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran yang ada dalam film itu. Salah satu hal yang sangat saya soroti adalah gimana guru ini dengan tanpa menyerah, dia mengajar muridnya gitu, walaupun dengan disabilitasnya dan dengan ejekan dan hinaan yang bahkan muncul di muridnya sendiri gitu. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh guru adalah pendidikan yang humanis. Kenapa saya bilang humanis? Karena dia memperlakukan manusia itu layaknya seperti dia itu manusia yang manusia baik gitu. Mereka semua manusia baik gitu. Dia memperlakukan siswa seperti layaknya manusia yang sangat baik gitu. Dan dia yakin bahwa itu tuh baik gitu. Kalau menurut Ki Hajar, gimana kita bisa, kalau pendidikan itu ya bagaimana kita bisa memerdekakan siswa yang pada akhirnya nanti merdeka ini dalam artian merdeka secara batin, lahir dan segala macamnya, dia bisa menuju ke kebahagiaan. Jadi inti dari pendidikan itu yaitu menuju ke kebahagiaan gitu. Nah, nyambung lagi gitu, bukannya si guru ini mengajarkan sesuatu yang sangat, menurut saya sangat wah gitu. Bahkan gurunya sendiri itu disable gitu. Ini meyakinkan murid bahwa mereka pun sama gitu loh, guru ini aja bisa gitu, apalagi saya gitu. Sama kayak ini juga berhubungan dengan pandangan muridnya gitu. Jadi pendidikan yang humanis itu memang saat itu diterapkan di pendidikannya si guru ini, karena dia sangat sabar, dia sangat yakin bahwa muridnya bisa mencapai potensi dirinya masing-masing gitu. Dengan ini
itu yang bisa dicontoh dari pendidikannya gitu. Tapi kalau kita sebagai guru, kita bisa mencontoh semangatnya guru ini dalam film Hitchcock, karena dia tanpa menyerah terus mengajar muridnya walaupun dengan keterbatasan dan ketidaktahanan gitu. Ya dia sempat ditolak juga beberapa kali masuk sekolah gitu. Itu yang harus kita contoh dari semangat mengajar, semangat mengabdi dari guru ini gitu. Itu sih. Baik, di sini saya sekarang akan membahas tentang amanat dan juga kelebihan serta kekurangan dari film ini. Dalam film ini terdapat 6 kategori sikap moral yang dapat kita ambil, yaitu kejujuran, kemandirian, kerendahan hati, keberanian, nilai-nilai otentik, dan juga kesediaan bertanggung jawab. Melalui pesan yang disampaikan dalam film ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu memiliki sikap moral yang baik. Film ini memberikan suatu pandangan akan ketangguhan seorang guru dalam menghadapi murid-murid yang mungkin bisa dibilang memiliki keputusasaan gitu atas latar belakang yang mereka miliki. Sebagai seorang guru sangat penting untuk mampu menjadi contoh bagi murid yang ia ajar gitu. Namun sayangnya dalam beberapa kasus di Indonesia, terlebih guru seringkali menjadi salah satu tokoh yang ikut menyebabkan kalau seorang murid ini dikucilkan. Alasannya pun beragam ya. Yang sering dijumpai itu karena murid tersebut itu tidak mencolok di dalam kelas, tidak berprestasi, atau bahkan dianggap nakal dan bodoh. Lalu dalam film ini juga menunjukkan kalau setiap siswa itu memiliki keahlian di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai calon guru nantinya itu jangan mudah mengecap seorang murid itu bodoh hanya karena dia tidak pandai dalam satu pelajaran saja gitu. Karena ibarat kita nggak bisa menilai ikan dari bagaimana cara dia memanjat pohon gitu, karena ya itu tadi setiap murid itu memiliki keahliannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa memukul rata semuanya dalam hal menganggap kepandaian orang. Lalu menurut saya dari kekurangan dari film ini, menurut saya itu karena dalam film ini itu terdapat sedikit kesalahan ya dalam ceritanya gitu. Menurut saya film ini terlalu fokus pada mata pelajaran IPA dan matematika gitu. Mungkin dari sebagian orang di Indonesia udah tau lah ya stigma kalau IPS itu dianggap rendah gitu dibanding oleh IPA gitu. Jadi di dalam film ini karena tidak dibahas sedikit pun gitu kalau soal IPS ini, menguatkan stigma bahwa IPS ini dianggap rendah gitu oleh IPA. Padahal IPS sendiri juga memiliki kepentingan dalam kehidupan sehari-hari gitu, bukan hanya IPA aja gitu. Tapi selain itu film ini juga sangat inspiratif dan dapat dijadikan menjadi salah satu rujukan seorang guru dalam menjalani pengajaran pada murid. Segitu saja dari saya. Terima kasih.